kemarin saja kan kita lihat seolah-olah Pilpres itu urusan surga dan neraka. Ya, betul. Nah, kalau pilih ini masuk surga, pilih ini masuk neraka. Perkenalkan dengan Dr. Iyo Rusliana MSI dari UIN Bandung. Assalamualaikum. Nah, beliau ini masih muda, luar biasa. Sekarang sudah dokter ya Kang ya. Alhamdulillah sudah menjadi dosen salah satu di UIN Bandung. Beliau juga aktivis, penulis. Pokoknya nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai konsep politik dalam Islam. Kebetulan beliau juga pemerhati sosial politik. Ya, hari ini kita tentu tahu bahwa di negara kita tentu menganut sistem demokrasi yang KPU salah satunya adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang diharapkan dapat memberikan output hasil pemilu kepada masyarakat Indonesia menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, berbicara tentang politik Islam, Kang, emang Islam itu berpolitik ya atau gimana sih sebenarnya? Melihat Islam itu kan harus keseluruhan ya. Betul. Jadi tidak bisa melihat Islam itu dari sekedar ibadah individu. Karena Islam itu mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Dimulai dari lahir, bahkan proses sebelum lahir sampai meninggal itu ada semuanya diatur dan diurus. Politik itu kan soal bagaimana manusia berelasi satu sama lain. Politik itu kan cara, metode, strategi. Dalam konteks itu misalkan dalam konteks upaya membangun kesejahteraan masyarakat bersama. Jadi kalau bicara Islam dan politik tentu saja sangat erat kaitannya karena tadi Islam juga mengatur tentang bermasyarakat, tentang bernegara, maka tentu saja disitulah Islam dan politik adalah merupakan satu kesatuan. Oke, berarti secara umum Islam itu mengatur semua aspek kehidupan kita. Betul. Termasuk di dalamnya adalah politik. Ya begitu ya Kang ya. Nah, jika berbicara begitu, apakah kemudian ada orang beranggapan bahwa politik itu kejam, bahwa politik itu dunia hitam dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau tadi Akang sampaikan bahwa Islam juga di dalamnya adalah ada mengurusi hal-hal seperti demikian atau politik. Lalu bagaimana dengan tanggapan atau pandangan orang yang mengatakan bahwa jangan masuk politik, politik itu dunia hitam, dunia kejam. Itu seperti apa kalau di Islam sendiri? Iya, saya punya tulisan yang mengungkap itu bahwa sebaiknya orang-orang baik masuk ke politik. Oh, betul. Itu. Jadi jangan biarkan praktik politik, baik itu dalam bentuk partai politik, politik kenegaraan ya dalam konteks itu, kemudian juga para birokrasi ataupun berbagai hal yang terkait itu ya termasuk penyelenggara diisi oleh orang-orang yang bermasalah secara moral gitu. Jadi orang baik harus masuk ke politik. Orang baik harus berpolitik. Bahkan bagi saya sering sampaikan itu di berbagai forum bahwa dosa hukumnya kalau orang-orang baik itu mengabaikan persoalan kebangsaan, persoalan keumatan, itu tentu persoalan politik. Jadi tentu dalam berbagai perannya ya, bisa di partai politik, bisa dalam peran sosial kemasyarakatannya melakukan edukasi, bisa di birokrasi, apapun itu erat kaitannya dengan politik karena politik itu kan soal kepentingan publik juga ya. Kalau bicara politik adalah bicara kepentingan publik. Dalam peran-peran itu ya, mari orang-orang baik, anak-anak muda yang idealis, anak-anak muda yang punya visi membangun bangsa ini bergerak ke situ. Orang-orang baik harus berpolitik. Jadi jangan biarkan sehingga itu statement itu ya, dugaan itu bukan dugaan sebenarnya itu ya. Mungkin bentuk kekecewaan juga. Begitu banyak orang masuk ke politik baik kemudian korupsi. Nah, bagaimana itu kemudian bisa kita
atasi bersama, kita kurangi. Orang baik harus berpolitik. Saya selalu katakan itu sebenarnya. Jadi politik itu dianggap tidak baik karena mungkin ada oknum yang memang di dalamnya bermain tidak baik. Lalu kemudian pentinglah orang baik untuk masuk ke dalam dunia politik. Dan tadi Kang Ieu sampaikan bahwa politik bukan hanya sekedar partai, tapi sosial kemasyarakatan di dunia hal-hal yang lain, sosial dan lain sebagainya juga itu memerlukan kepekaan sosial kita yang tentunya di dalamnya ada kaitan erat dengan politik. Betul. Ya, begitu. Jadi artinya Kang, kalau begitu memang penting ya bahwa kalau kemudian ditarik ke sini sekarang kalau berbicara partai politik atau politik praktis ya begitu. Di negara kita di Indonesia ini kan banyak sekali partai yang berasaskan Islam atau kemudian anggap orang menyebutnya sebagai partai Islam. Bahkan beberapa waktu terakhir ke belakangan ini juga ada beberapa partai baru atau juga yang kemudian lahir kembali itu bernafaskan Islam. Menurut Akang sendiri, efektif kemudian nggak bahwa berpolitik melalui partai Islam itu sendiri atau seperti apa? Itu cerita lain. Itu cerita lain. Jadi partai adalah media alat perjuangan untuk menyampaikan aspirasi. Ya, disitulah banyak orang berkumpul. Disitulah sebagai sebuah organisasi partai politik ada tempat menyampaikan aspirasi politik. Betul. Nah, kemudian persoalannya adalah soal partai Islam. Bagaimana dengan partai Islam? Tentu saja itu soal pilihan, strategi. Saya pernah punya satu tulisan judulnya Matinya Politik Islam. Ya, jadi saya terinspirasi oleh statement menarik ya almarhum Nurholis Majid. Islam yes, partai Islam no. Walaupun kemudian dalam prakteknya Nurholis Majid kan meralat karena beliau kemudian menjadi jurkam P3 ya dalam perjalanan hidupnya, bahkan kemudian menjadi capres dari Partai Golkar. Pada konteks P3-nya saya kira itu Cak Nur, tapi itu akan episode perjalanan sebuah ide ya. Saya juga tidak bisa itu bagian perjalanan ide almarhum Cak Nur. Tapi begini maksud saya. Apakah harus partai Islam? Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Kan gerakan politik umat Islam itu tidak hanya dilihat dari aspek struktural ya, partai politik. Juga aspek kultural. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, apa yang dilakukan oleh NU misalkan dan ormas-ormas Islam lain itu kan gerakan politik juga. Jadi setiap hal yang terkait dengan kebijakan publik itu politik sebenarnya gitu. Nah, saya melihatnya udahlah NU Muhammadiyah itu sudah bergerak di bidangnya ya, dan itu sudah bergerak, itu juga gerakan politik ya. Nah, sekarang kalau partai-partai itu tadi banyak partai ini itu memperlambat tadi itu konsolidasi politik umat Islam secara struktural harus diakui. Ya, saya sih cenderung politik. Kalau saya sih cenderung ya kalau mau masuk ke partai nasionalis saja, gabung di situ, tapi memperjuangkan itu. Suara tidak harus gitu ya. Tidak harus membentuk partai Islam ya, karena sistemnya juga kemudian memberatkan gitu. Betul. Ya, mendirikan sebuah partai itu butuh effort yang luar biasa, butuh energi yang luar biasa gitu. Bukan pekerjaan mudah gitu. Kan kita melihat ya. Oke, jika begitu Kang, kalau kemudian dianggap bahwa berpartai tadi akan sampaikan tidak mesti harus masuk ke dalam parpol Islam misalnya, tapi masuk ke dalam parpol nasionalis pun selama di dalamnya dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam atau kemudian juga memperjuangkan hak-hak mereka yang ini tidak masalah menurut Akang. Lalu kemudian di 2024 nanti kan kita nih sebentar lagi akan mengadakan pemilu. Dari sejak 2014 yang lalu kemudian sampai dengan saat ini polarisasi mendekati pemilu itu soal politik identitas ini kan menjadi seolah-olah sekarang sudah menjadi tren. Ini kelompok ini ngedukung partai ini atau tokoh tersebut. Ini orang Islam nih, ini enggak Islam misalnya kan begitu. Nah, menurut Akang kalau tadi dianggap bahwa sebenarnya semua partai juga selama memperjuangkan di dalamnya adalah hak-hak untuk orang Islam adalah bagus, apakah masih relevan politik identitas itu nanti di 2024 kira-kira? Saya sih pertanyaannya bukan relevan atau tidak. Elit partai politik menggunakan itu. Itulah cara yang paling murah. Oleh mereka ya digunakan. Oleh mereka. Untuk menggait voter mungkin ya? Iya, itu cara yang paling murah dilakukan oleh para elit politik. Sehingga mohon maaf ya, seolah-olah
Pilpres itu kemarin saja kan kita lihat seolah-olah Pilpres itu urusan surga dan neraka. Ya, betul. Nah, kalau pilih ini masuk surga, pilih ini masuk surga. Iya, seolah-olah bahkan ada calon yang dianggap sebagai ya seolah-olah seperti malaikat gitu. Ya, ya kan nggak begitu cara. Makanya saya pernah menyampaikan itu di sebuah diskusi ya, bahwa dosis teologinya terlalu kuat gitu. Karena itulah cara yang paling mudah. Jadi Kang Gusti, di Indonesia dan di banyak negara penggunaan politik aliran, khususnya agama, itu adalah hal yang biasa. Di banyak negara yang level pendidikannya masih rendah, itu hal yang biasa gitu. Penggunaan sentimen agama itu. Jadi bukan hanya sentimen agama Islam ya, bisa sentimen agama lain. Nah, khususnya di Indonesia memang penggunaan sentimen agama itu kuat. Karena itulah cara yang paling murah meriah. Jadi itu kalau dilihat dari itu sebenarnya cukup dalam tanda kutip berbahaya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian elit politik yang kemudian memanfaatkan voter yang tadi untuk hanya menggait suara lalu menjual seolah-olah oh ini adalah membela kebenaran, sementara yang ini tidak membela kebenaran. Padahal sebenarnya jika kemudian dilihat dari visi misinya tentunya semua calon baik parpol atau dan sebagainya juga mereka ingin memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Artinya tidak harus kemudian menjadi kan bahwa parpol atau pilihan si A dan si B ini kemudian akan berimplikasi kepada surga atau neraka tentunya. Terakhir Kang, kira-kira yang ingin dihimbau oleh Akang sebagai salah satu akademisi, kemudian juga pengamat sosial politik kepada tokoh politik, kemudian juga kepada masyarakat soal kemudian politik identitas tadi, kira-kira apa yang mau disampaikan? Kita harus sadar bahwa sentimen politik pasca Pilpres 2019 aja masih kuat. Ya. Ya. Masih kuat di masyarakat begitu. Oke lah di level elit sudah selesai kan. Tapi di masyarakat, nah saran saya adalah cara-cara memperoleh kemenangan itu tidak menggunakan cara-cara seperti tadi. Tapi edukasilah, doronglah publik sedemikian rupa cerdas ya dalam berpolitik, dalam memilih gitu ya. Nah ini juga peran partai politik, peran KPU, peran organisasi kepemudaan, peran kampus, semua pemangku kepentingan lah ya, untuk mendorong pencerdasan para pemilih. Gitu. Jadi kenapa? Karena tadi sentimen agama atau sentimen sara yang dominan itu ya merusak. Karena itu efeknya kan kemudian menimbulkan ya persaingan, perpecahan, bahkan pertarungan, konflik kan. Dan itu jelas-jelas sangat merugikan kita semua. Karena itu mari semua pemangku kepentingan bergerak bersama, cerdaskan masyarakat, ya, cerdaskan masyarakat. Ya, sebenarnya kalau bicara undang-undang partai politik kan fungsi partai politik itu salah satunya. Betul. Memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat. Masyarakat harus dicerdaskan. Oke. Memilih berdasarkan visi misinya, menjadi pemilih yang cerdas, visi misi, track record, kemudian komitmen seperti apa kan kita harus jangan sampai membeli kucing dalam karung. Ya, kita harus memilih berdasarkan pengetahuan yang cukup sehingga kita jadi tahu mana yang harus didukung ataupun tidak. Nah, jangan dorong sentimen-sentimen. Beradulah gagasan ya, beradulah gagasan tentang bagaimana membangun bangsa dan negara ini tentu saja, dan sambil berikan edukasi sekuat tenaga kepada publik, kepada masyarakat tentang program, tentang agenda-agenda besar kebangsaan, keumatan, sehingga umat masyarakat menyadari bahwa oh inilah calon yang keren, oh inilah calon yang memang layak untuk diperjuangkan dan diyakini bisa menjamin terbangunnya kesejahteraan masyarakat. Cuma catatan saya adalah Kang Gusti, jika pendidikan
masih rendah, memang kualitas demokrasi kita itu akan selalu bermasalah. Itu ada sebuah riset ya dari Farid Zakaria, dia menulis buku Escape from Freedom, itu hasil riset di 100 negara yang mempraktikkan demokrasi seluruh dunia. Dia menyimpulkan kan begini, kalau negara itu pendidikannya ya menengah dasar gitu, ya usia demokrasi cuma 1 hari. Sisanya menjadi oligarki gitu. Usia demokrasi akan lama kalau di situ terbangun berdasarkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikannya masyarakatnya lebih tinggi, maka usia demokrasi ditentukan dari situ. Gitu. Kalau masyarakatnya masih berpendidikan, kita kan masih 7,2 tahun kalau tidak salah. Ya, betul. Usia rata-rata pendidikan seluruh Indonesia itu. Ya paling usianya cuma beberapa minggu ya mungkin kalau begitu. Tapi apapun itu, kita sebagai anak muda nggak boleh pesimis, optimis, melakukan hal-hal yang positif untuk mendorong para pemilih tumbuh sebagai para pemilih yang kritis. Oke, baik, terima kasih Kang Yu. Jadi teman pemilih di suara podcast Seorang Ora pada kesempatan kali ini tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh banyak hal oleh Kang Yu ya, bahwa tugas daripada demokrasi politik dan lain sebagainya memberikan pendidikan kepada masyarakat bukan hanya sekedar tugas KPU atau penyelenggara pemilu, tapi juga ada tugas parpol pastinya, dan juga kita sebagai ormas, sebagai masyarakat, sebagai orang yang sudah mengerti tentang politik dan lain sebagainya juga harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat yang lain agar indeks demokrasi kita naik dan juga kemudian tidak ada terjadi polarisasi yang begitu dalam di akar rumput di masyarakat, sehingga kualitas demokrasi di kita semakin baik dan tentunya kesejahteraan negara kita juga akan tercapai dengan mudah. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Kang Yu jauh-jauh dari Bandung sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, salam buat keluarga. Dan juga sekian podcast Seorang Ora kali ini. Saya Kang Gusti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.